Rekan-rekan akademia, usap dengan video baru. Kata staycation ini udah lama saya dengar, ya sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi memang penelitian tentang staycation menurut saya masih belum masif gitu. Nah, selama pandemi, staycation ini terutama di Indonesia itu menjadi sesuatu yang istilah yang jadi lumrah ya. Nah, saya ini menarik perhatian saya untuk jika misalkan saya punya kesempatan untuk melakukan penelitian di topik ini, kira-kira seperti apa gitu. Ini saya coba dulu staycation itu bagaimana. Saya pergi ke staycation ke Google Scholar ya. Oh ya, jika Anda belum tahu bahwa Google Scholar sekarang punya tampilan baru. Tahunnya itu ada di sini, bukan di kiri lagi ya. Staycation, saya pengen tahu definisi dari staycation itu apa sih? Nah, ini ada beberapa, ini buku karena kalau buku agak nggak bisa kebuka. The Great American, the most basic stillness refers to. Nah, using the definisi station is by the staying voluntary and regarded. Oke, saya buka dulu di sini. Kira-kira yang ngomongin soal ini bahasa lain, bahasa lain. As a way of spending, bla bla bla. Saya buka ya. Jadi kita buka pertama, Journal of Quality Assurance using Lifestyle Developing. Saya akan buka dulu artikelnya. What is? Jadi kita berangkat dari definisi dulu. It is okay. Dan The Great American History. I don't know. Can I download this? Okay, this is the way I work. Student paper. Can apakah ini kita bisa buka? Oh, ini ada PDF-nya. Ini kita buka. Ya. Oh, ini ada artikel berbahasa Indonesia. Oke. Judulnya Making Sense of Distance, Mobility in Staycation as a Case Proximity. Coba kita cari definition. Staycation phenomenon that has been defined as the practice when one intends to have a holiday at home or vicinity of domicile. Jadi staycation is definition staying voluntary and regarded the people as the domestic tourism market share. Oke, di sini uh, jadi staycation itu kegiatan piknik ya atau liburan yang dilakukan di rumah atau gitu di dalam di ini di daerah tempat-tempat wisata di dekat-dekat rumah gitu bisa di kota sendiri. Different from other domestic categories. Kayak misalkan saya tinggal di Kemayoran, saya pergi ke Ancol, yaitu saya pergi ke Taman Mini, saya pergi ke Monas. Nah, itu saya liburan di kota sendiri itu staycation. Mungkin bukan hanya di kota sendiri, tapi kayak di Jakarta kan punya istilah Great Jakarta atau Jakarta Raya, di mana di situ masuk nggak hanya Jakarta tapi juga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yaitu kalau saya pergi ke Bekasi liburan, entah di hotel, entah saya piknik gitu doang ke Kerau ke mana tuh misalkan ke pantainya Bekasi gitu, maka itu bisa disebut dengan eh tadi apa? Staycation. Oh, I cannot open it. Oh, I cannot open it either. Ini juga nggak bisa dibuka ternyata. Ya, ini nanti saya akan
pakai cara lain untuk membuka ini. Nah, oke. Harus 2 kali atau 3 kali. Dan si Mbak ini kenapa jadi gede banget ya yang di kiri ini? Kalau mau staycation is, nah, so sebentar. Ini saya pengen mengecilkan si Mbak ini deh. Dan saya pengen geser ke kanan. Oh gini nih. Si Mbaknya dadah melulu. Staycation is divine. Nah dia, nah ini kita copy. Caranya begini teman-teman. Wixon ya. Terus pokoknya provide similar definition setting a staycation is where travelers stay at home rather than travel. Ya, definisi dulu ya. Staycation. Oh di sini ada ceritanya. Staycation ya, ini istilah staycation pertama kali digunakan. Mereka have taking summer vacation since the early early 90s ya. And it started out of camping soon is the more extravagant trip people could take people to getting people taking what is called staycation. The travel agent tahun 2011 due to these more cities began. Okay. Jadi definitely menurut mereka adalah begini ya. Jadi di lingkungan dekat rumah gitu, di lingkungan kota sendiri. Oke. Jadi saya pergi ke Wixon ya. Wixon ini siapa? Wixon ini yang ditulis di sini tadi yang ya Wixon, kita akan pergi ke Wixon. Nah, Wixon ini for your whole family and wallet. Lalu saya pergi ke sini Google Scholar, lalu saya ganti ya, jadi ada ke sini import into Redmond, pergi ke Mendeley. Ya, Mendeley-nya kebuka dulu. Wixon ya. Lalu saya pergi ke teks saya. Lalu reference, insert citation, go to Wixon site. Oke. Lalu klik lagi di sini edit citation. Klik Wixon. Page-nya berapa? Page-nya 2 ya. Oke, ini agak ditinggiin. Oke. Nah, yang lama kita tutup. Begitu ceritanya. Ini saya klik normal. Normalnya saya udah setting dulu bahwa dia rata kiri kanan 1 spasi 12 times New Roman. Oke, lalu klik normal. Nah, seperti ini. Nah, begini, kalau ini mau dituliskan staycation diartikan atau didefinisikan sebagai gitu. Ini kita pakai ini atau kita bisa menulisnya begini. Jadi menurut Wixon, kalau pakai gini ya, menurut Wixon, staycation adalah begini guys, cara menulis yang benar. Nah ini untuk menghindari biasanya banyak mahasiswa nggak anak S1, S2, S3 suka
Menulis gini, menurut apa dalam apa gitu. Menurut Wixen dalam atau menurut Bambang dalam gitu. Itu kita sok mangga hindarin ya, hindarin. Jadi ini ada dua cara. Nah, ini sorry karena eh ini di suppress ya supaya namanya nggak muncul. Wixen ini saya tulis manual, sementara ya ini ada dua cara menulis. Oke? Nah, saya pergi ke ini daftar pustaka. Masuk. Ya. Apakah ada yang menulis lagi definisi dari si tadi kan gini, definition ya. Definition. Nah, ini dia menggunakan ini. Ini coba kita ini lagi. Kita explore lagi gitu. Jadi seolah-olah kita membaca bukunya si Wixen. Nah, sekarang kita seolah-olah membacanya si Jerman dan si Bloom. Caranya gimana? Kita pergi ke si Jerman itu. Ya, German Moles. German Moles. Nah, kita ke daftar pustakanya. Oh, dia cara penulisan daftar pustakanya agak berbeda. Menggunakan, oh ini nih. Repress. Oke, 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 oke. Oke. Nah, ini kita buka. Mudah-mudahan mudah. Representing staycation. Kebuka enggak sih? Oke, hai Mbak. Ini Mbak Bule ini seneng banget ya, dadah-dadah. Jadi kalau Anda tidak mau terganggu dengan adanya si Mbak, Anda bisa kita bisa nulis definition. The most basic definition of velocity. Ya maksudnya staycation tadi ya. Define atau define. Gak ada. Atau kita pakai staycation. Vacation at home. This trend took in America tahun in the summer 2008 when soaring gas prices and the faltering economy. Oh, oke. Nah, ceritanya si apa? Si Jerman ini nama penulis ini bahwa dimulai tahun 2008 ketika harga harga gas, harga istilahnya minyak meningkat ya. Itu yang membuat orang-orang yang biasa liburan jauh gitu karena menghemat, liburan tuh kebutuhan gitu, tapi karena nggak ada uang akhirnya mereka mengeksplor eh, kota sendiri gitu untuk liburan. Nah, itu bentuk liburannya bisa summer camp ya, summer camp. Nah, ini itu kenapa kata staycation itu menjadi sesuatu yang jadi fenomena pada saat itu. Ini versinya dia nih. Jadi ini oke, sebentar ya. Ini saya import dulu. Jerman ini ya. Tapi kita tulis. Nah, ini cara penulisannya. Kalau saya tadi si artikel tadi German Moles, kalau saya Moles doang, jadi nama belakang aja. Saya kembali lagi ke sini. Ini
Saya copy dulu. Ya, ini. Jadi begini, ini tinggal diterjemahkan aja. Jadi kayak misalkan istilah staycation menjadi tren di Amerika sejak musim panas tahun 2008 ketika harga harga minyak meningkat, harga minyak tinggi gitu loh. Padahal animo untuk berlibur tinggi pula. Padahal eh, padahal jadi gini, padahal liburan sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat negara itu. Akhirnya mereka melakukan liburan di rumah gitu. Kita bisa menggunakan dia di sini. Ya, jadi kita mengadaptasi atau istilahnya memparafrase. Nah, terus atau biasa disebut dengan staycation gitu. Lalu bisa masuk ke sini langsung. Atau ya kita menggabungkan cerita lain menyebutkan bahwa istilah staycation sudah digunakan pada, nah ini kita masuk lagi ke sini. Jadi tadi disebutkan bahwa bahwa staycation itu dimulai kapan gitu ya? Atau oh ini. Oh, oke. Jadi sama nih ya ceritanya. Sama. Cuman eh, ini 2008 ya, benar. Jadi dimulai tahun 2008, ceritanya sama dengan yang tadi. Oke. Jadi sama di bahwa kalau si ini mengutip Travel Agent 2011, sementara yang lain mengutip eh saya mengutip si cerita yang berbeda ya. Sumber yang beda. Ini istilahnya. Jadi begitu rekan-rekan akademia, bagaimana kita memiliki ide penelitian misalkan dari sebuah istilah yang baru atau satu istilah yang eh, menarik perhatian Anda gitu. Cara saya seperti ini. Oke, berarti yang tinggal kemudian ini si belum. Nah, bagaimana dengan si belum? Tinggal cari aja kayak tadi lagi. Jadi kita menggunakan cara ini seperti cobweb ya, seperti laba-laba atau seperti snowball mencari informasi. Nah, ini
ada seseorang mengatakan bahwa kita itu sedang bergosip gitu loh. Jadi menurut si A, menurut si B kayak gitu. Ya, jadi bahwa menulis artikel tuh kita terutama di bab 1, bab 2 tuh kita kayak sedang bergosip. Begitu ya. Ini saya hapus karena udah ada di sini semua. Oke. Nah, ini mudah-mudahan video ini membantu Anda eh apa istilahnya? Bagaimana memulai sebuah penelitian. Saya sering dalam banyak video saya bilang memulai penelitian bisa dari mana aja, menulis bisa dari mana aja mulainya gitu. Nah, ini mulai dengan satu istilah. Oke, semoga membantu, sampai ketemu lagi.